Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam penulisan karya ilmiah dan etika akademik. Jadi langsung saja ke video yang pertama. Pengantar, perubahan lanskap akademik. Dalam penulisan karya ilmiah, AI tidak sekedar alat bantu minor. AI menjadi kopilot berpikir, namun bukan pengganti penulisnya. AI bukan pengganti kecerdasan manusia, tapi alat bantu yang memperkuatnya. Sebagai mahasiswa, perlu belajar bukan hanya cara menggunakannya, tapi juga kapan, apa, dan bagaimana menggunakan secara etis dan kritis. Selanjutnya ada manfaat dan optimalisasi AI dalam penulisan karya ilmiah. A. Riset literatur. Tools, Semantic Scholar, Research Rabbit, Connected Papers. Fungsi I. Menemukan sumber ilmiah terbaru dan terpercaya. Memetakan hubungan antar penelitian. Tips: gunakan untuk eksplorasi awal, tetap baca secara mendalam. Selanjutnya B. Penyusunan teks dan gaya bahasa. Tools, Grammarly, Quillbot, Witeful. Fungsi I. Memperbaiki grammar, struktur kalimat, dan koherensi paragraf. Adaptasi gaya penulisan akademik, formal, impersonal. Catatan, jangan gunakan untuk menyusun seluruh isi karya ilmiah. Revisi hasil AI adalah wajib. Selanjutnya ada C. Ringkasan dan abstrak. Tools, ChatGPT, Scholarly, Skisumari. Fungsi: membuat abstrak awal. Membantu ringkasan dari artikel panjang. Catatan, ringkasan AI adalah titik awal, bukan final. Slide selanjutnya ada D. Brainstorming dan kerangka argumentasi. Tools, ChatGPT, Notion AI. Fungsi: mengembangkan ide. Menyusun kerangka logis. Tips: gunakan hasil AI sebagai bahan refleksi, bukan sebagai jawaban pasti. Slide selanjutnya E. Pengelolaan referensi dan sitasi. Tools, Zotero, Mendeley, EndNote. Fungsi: menyimpan, mengorganisasi, dan mengutip referensi secara otomatis. Catatan, periksa selalu akurasi dan format sesuai panduan gaya, APA, IEE, Chicago, DeLeo. Selanjutnya, etika dalam penggunaan AI dalam karya ilmiah. Kecanggihan tidak menghapus tanggung jawab. Jika AI digunakan secara signifikan, tuliskan dalam bagian metode atau pengakuan. Contoh, sebagian ringkasan literatur awal disusun dengan bantuan ChatGPT, lalu disunting dan diperiksa ulang oleh penulis. Lanjut ada B. Tanggung jawab keaslian. AI tidak menjamin orisinalitas. Plagiarisme tetap berlaku meskipun hasil ditulis oleh AI. Gunakan Turnitin atau Authenticator untuk verifikasi. C. AI tidak memiliki kepengarangan. AI tidak dapat menjadi penulis dalam makalah ilmiah. Tidak bisa bertanggung jawab secara etis dan legal. D. Verifikasi data dan referensi. AI bisa menciptakan kutipan palsu, AI hallucination. Mahasiswa wajib mengecek ulang setiap sumber yang dihasilkan AI. Setelah itu di sini ada studi kasusnya. Studi kasus sederhana. Skenario: seorang mahasiswa menggunakan ChatGPT untuk menulis latar belakang skripsinya dan langsung menyalinnya ke bab 1. Kesalahan: tidak menyusun sendiri, tidak menyunting, tidak mengecek keaslian. Solusi: gunakan ChatGPT untuk brainstorming dan menyusun kerangka. Tulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Gunakan referensi nyata dan cetak ulang. Dan yang penutupnya, mahasiswa masa kini pemikir digital.
Menggunakan AI bukan kelemahan, tapi membiarkan AI berpikir untukmu adalah kemunduran. Harus diingat, AI mempercepat proses, bukan menggantikan proses. Mahasiswa tetap pusat dari karya ilmiah. Etika, verifikasi, dan orisinalitas adalah harga mati dalam akademik. Sekian tadi materi yang disampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besar-besarnya. Jangan lupa share, like, and comment. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.